Terima kasih Buder Petrus yang sudah mengantar kita untuk membahas mengenai core value. Buder mohon share screen-nya di close dulu deh. Ya. Bapak, Ibu, Suster, Buder, Frater, Romo, pada kesempatan kali ini untuk yang raise hand nanti dijawab nanti dulu. Kami kemarin ketika menjalankan training of trainers, ada beberapa pertanyaan dan masukan dari fasilitator supaya memasukkan, Mas, Mbok, untuk yang pertama kita mau lihat nilai-nilai Pangudi Luhur itu dijalankan seperti apa begitu. Lalu di sini ada ahlinya, Buder Petrus, yang benar-benar mendalami studi teologi filsafat sekaligus spiritual yang juga menjadi pendamping dan pembimbing kami sebagai tim peneliti nilai-nilai dari dari Pangudi Luhur untuk menuangkan tadi filsafat pendekatan perennialisme, bagaimana melihat nilai-nilai keutamaan-keutamaan masa lalu dari sejarah lalu dituangkan lagi ke konteks dan refleksi sekarang. Bapak, Ibu, Suster, Buder, izinkan saya untuk share screen, mohon maaf, share screen untuk materi saya tentang core value dibenamkan di sekolah. Saya sengaja tidak full screen karena nanti akan terganggu dengan gambar yang hanya separuh. Bapak, Ibu, Buder, Suster, Pastor, pada kesempatan kali ini justru kita semua merasa bahagia bahwa nilai-nilai inti di masing-masing sekolah, masing-masing yayasan itu sudah ada dan mengakar. Pangudi-Luhur bukan satu-satunya instansi atau institusi pendidikan yang mempunyai nilai-nilai inti. Jadi pada saat pembukaan kemarin, Buder Martin menegaskan kita semua saling memberi inspirasi dalam dinamika perjumpaan kita bersama di program organisasi penggerak ini. Seperti inilah yang kiranya digagas oleh Bapak Suci Paus Fransiskus yang seminggu yang lalu membuka sinode para uskup sedunia pada tanggal 9 waktu Roma atau 10 waktu Indonesia. Kita diajak bersama-sama untuk menghayati sebagai gereja yang utuh, yang universal, menghayati 3 nilai, yakni communion, participation, dan mission. Dan istimewanya sinode yang dalam artian berjalan bersama ini, mulai dari lokal atau keuskupan-keuskupan setempat, lalu kontinental, seperti kita nanti akan menjalankan sinode dengan kontinental di Asia, dalam tingkat Asia, baru mondial di tahun 2003. Kiranya sama seperti demikian program organisasi penggerak kita ini. Dari 2021 sampai 2023 kita akan menjalankan Kongres Pendidikan Katolik ya, yang direksa oleh konsorsium Ismaya ini dalam Pangudi-Luhur, bersama Pangudi-Luhur dalam program POP. Bapak, Ibu, Buder, Suster, dan saudara-saudari sekalian, Pastor, kita lanjut dengan pola materi kita yang di sini adalah core value itu tadi di sini ya. Masing-masing sekolah, masing-masing yayasan itu tentu punya nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan. Kalau belum, nanti kita akan belajar bersama, mencari bersama bagaimana nilai-nilai ini ditemukan berdasarkan model riset kami. Kami hanya membantu melalui tools-toolsnya. Jadi mungkin Bapak, Ibu, Buder, Suster, Pastor mempunyai pendekatan-pendekatan tersendiri. Core value ini menjadi penting ketika dihadapkan nanti membuat kurikulum, desain instruksional, dan evaluasi, bahwa core value ini juga menjadi hidden kurikulum oleh
yang menjadi milik para guru. Di sini ada literasi, karakter, dan profil kepala sekolah yang tadi atau kemarin dijelaskan oleh Bu Derwarto. Dan nanti kita ngomong soal, besok kita ngomong soal budaya sekolah, nanti siang kita ngomong pendekatan budaya. Kiranya seperti ini pola materi itu. Ada menggema, maaf. Iya, betul. Sudah. Apakah sudah terdengar? Sudah, Mas, sudah. Oh sudah. iya, ya, maaf ya, tadi ada gangguan audio. Nilai-nilai inti ini merupakan jati diri sekolah kita sebagai sekolah Katolik. Lalu Komisi Pendidikan KWI pada tahun 2015 mengadakan penelitian tentang identitas sekolah. Kemudian digunakan untuk merumuskan standar dan tolok ukur pendidikan. Dan dari sini KWI menyimpulkan bahwa indeks pembangunan sekolah-sekolah kita cenderung memberi perhatian pada indikator kuantitas dalam pengembangan pendidikan, kuantitas seperti proyek bangunan dan lain-lain. Penyelenggaraan pendidikan Katolik ditantang untuk mengubah kuantitas menjadi kualitas. Ini maaf, ini salah. Ini saya betulkan sekalian supaya nanti kualitas. Lalu proses ini tentunya memperhatikan proses hilirisasi dari hulu cita-cita, karakteristik, tujuan pendidikan, atau yang kita sebut juga di sini nilai-nilai inti, lalu membuat peta jalan, merefleksikan lagi bagaimana cita-cita, keluhuran, nilai-nilai inti tadi diterjemahkan dalam kacamata dan paradigma pendidikan dengan standar pendidikan yang menjelaskan kebijakan, struktur, dan proses mewujudkan karakter yang sudah dirumuskan, lalu rencana strategis dan program-program kegiatan, entah itu kokurikuler, intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun non-kurikuler. Lalu kesiapan stakeholder, pengelolaan sumber daya sarana prasarana, serta hilirisasi tolok ukur profil lulusan yang diharapkan, dan ini perlu dievaluasi terus-menerus. Lalu pendidikan Katolik, pendidikan di sekolah-sekolah Katolik bertujuan untuk pendewasaan pribadi, mendalami misteri keselamatan, menyadari karunia iman. Proses ini mengupayakan kekudusan serta kebenaran. Transendensi pendidikan mengarahkan pribadi dalam melatih diri menjadi saksi kabar gembira serta mendukung perubahan dunia menurut tata nilai Kristiani. Jadi tadi terima kasih kepada Buder Petrus yang mendekatkan spiritualitas pada dimensi-dimensi pendidikan sekolah-sekolah kita. Bahwa spiritualitas tadi atau dalam kacamata kita saat ini kita ngomong soal nilai-nilai inti, itu menjadi bagian untuk pembentukan atau formasio bagaimana kita menjaga kekudusan sekolah serta kebenaran-kebenaran, atau dalam ini menyinkronkan antara ilmu pengetahuan dan iman serta transformasi perubahan atau di sini dikatakan transendensi. Bapak, Ibu, Buder, Suster, Pastor, saat ini menurut Kongregasi Pendidikan Katolik, kita itu dalam darurat pendidikan. Dalam kerangka kerja, sekolah-sekolah Katolik menyadari bahwa kita ini kurang sambung karena lintas generasi. Hubungan pendidikan yang sejati menjadi darurat karena pewarisan nilai-nilai dan prinsip-prinsip penting kepada generasi yang lebih muda itu timpang. Lalu sekolah Katolik memfokuskan diri membantu pertumbuhan dan kematangan individu. Juga memberi
sumbangan untuk menciptakan kebaikan bersama. Ini saya ganti sekalian di sini ya. Lalu melibatkan diri dalam praktik evangelisasi baru dalam pengembangan nilai-nilai antropologis dan etis dalam hati nurani dan budaya orang perorangan yang diperlukan untuk membangun masyarakat berdasarkan persaudaraan dan bela rasa. Selanjutnya, karakter fundamental. Proses pendidikan Katolik diharapkan, satu, ambil bagian dalam misi keselamatan, membumikan identitas gerejawi dan budaya, mewujudkan karya belas kasih atau karitas, atau dalam bahasa Inggris charity, tertuju pada pengembangan masyarakat, dan yang terakhir, kelima, kehadiran sekolah mencerminkan masyarakat terdidik. Jadi sumbangsih kita sebagai pelaksana pendidikan sekolah-sekolah Katolik perlu untuk menggali kebudayaan masyarakat sehingga kehadiran sekolah berdampak mencerminkan masyarakat yang terdidik. Lalu konteks pendidikan milenium ketiga dalam Sekolah Katolik artikel 6, anak-anak serta kaum muda dirundung persoalan, yakni mudah melarikan diri, payah dalam berjerih lelah, ada pula yang apatis terhadap pembinaan etika, moralitas, dan agama. Beberapa sekolah Katolik mengalami kelesuan pedagogis, dan ini tidak bisa kita elakkan. Yang kemarin diceritakan oleh para kepala sekolah itu, kita juga mengalami kelesuan pedagogis. Dan ketika kita berdiskusi dengan Romo Mutiara Andalas, dia adalah dosen sekaligus ketua pusat studi Ignatian di Universitas Sanata Dharma. Saat ini sekolah-sekolah Katolik membutuhkan pedagog yang spiritual, pedagog yang spiritualis, dan spiritualis yang pedagogis. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai itu ke dalam ranah pendidikan. Nanti pada saat diklat ini, kita akan diajak dari nilai-nilai tadi, kita akan membuat kurikulum sekolah. Dan konteks pendidikan pada milenium ketiga ini adalah saat ini kita krisis keteladanan. Jadi pendidikan nilai melalui pendekatan sikap di sekolah-sekolah Katolik kembali perlu ditegakkan. Selanjutnya, dalam membangun konteks pendidikan, sistem tata nilai menjadi penting. Pengungkapan serta penghayatan nilai menjadi pondasi menentukan kualitas hubungan antar pribadi. Sekolah-sekolah hadir untuk melayani kebutuhan siswa serta komunitas masyarakat. Guru dan staf pun diharapkan mampu memberikan saksi hidup nyata akan nilai-nilai yang mereka jiwai. Iklim sekolah pun dikonstruksi setelah meresapi, mengamalkan, menjadikan nilai tersebut menjadi bagian dalam kehidupan manusiawi. Jadi bagaimana nilai-nilai spiritualitas tadi, seperti yang dikatakan Brother Petrus sebagai narasumber pertama tadi, itu menyangkut soal hidup manusiawi yang konkret dan diterangi oleh spirit, roh, jiwa di tataran nilai. Lalu kita juga ada tantangan juga dalam nota pastoral KWI, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai ini di tengah persoalan kemiskinan, intoleransi antar umat beragama, politik identitas, radikalisme agama, serta penyalahgunaan informasi yang ingin mengubah ideologi Pancasila. Kita bertugas untuk memperjuangkan, mewujudkan, serta mengamalkan Pancasila. Ini adalah kewajiban iman sekaligus kontribusi bagi kemajuan dan kejayaan bangsa. Kita dipanggil untuk menegaskan kembali identitas kita sebagai pelaksana pendidikan di sekolah Katolik dan menginternalisasikan profil pelajar Pancasila. Jadi perjuangan kita
untuk nilai-nilai inti ini sambung dengan karya negara yang bagaimana ini juga kita memperjuangkan profil pelajar Pancasila dalam menginternalisasikan nilai-nilai ini, inti ini. Lalu nilai-nilai inti atau core value, prinsipnya adalah ini. Nilai itu adalah prinsip-prinsip dari hati yang menguatkan keberadaan manusiawi, dari core cordis yang artinya hati, dan valere yang artinya menguatkan. Jadi di sini adalah prinsip-prinsip yang dari hati yang menguatkan keberadaan kita sebagai manusia. Cara dan pelaksanaan yang secara sosial menggembirakan karena dari hati, meski menjadi pembeda dari yang lain dan berdarah-darah. Elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal benar, baik, atau yang diinginkan, yang diidealkan. Berupa upaya untuk melakukan hal yang baik dan benar. Ini soal moralitas. Mas Hendy. Dalam? Gimana? Halo? Oh, lanjut ya. Tadi ada. Gimana Bu, Suster? Lanjut aja. Oh, lanjut ya. Tadi ada entah itu ada panggilan siapa. Ya, lanjut. Salah satu komponen yang paling mendasar dari budaya kelompok dan mengidentifikasi nilai-nilai merupakan simbol dari kelompok dan keanggotaannya. Nilai-nilai inti ini menjadi identitas kita, identitas kelompok kita, identitas sekolah kita. Dasar menentukan sikap dan perilaku, lalu komponen untuk merefleksikan aku dan lingkunganku, aku sesama dan lingkunganku. Lalu, berkarya dengan mempraktikkan core value dalam pengaturan organisasi sangat penting untuk menciptakan dan memperjelas visi. Kepemimpinan mengambil kekuatan dan otoritas moralnya dari ideologi, tujuan, nilai-nilai inti, sehingga mempengaruhi arah, semangat, dan disiplin organisasi. Makna kepemimpinan melampaui dan mengubah visi organisasi untuk pemahaman bersama. Disarankan agar organisasi menjadi efektif dan efisien, kepemimpinan harus memperkerjakan orang-orang yang visioner, tujuan dan nilai pribadinya selaras dengan visi organisasi. Bagaimanapun juga nilai-nilai inti nanti berpengaruh pada visi dan misi sekolah kita. Kita lanjut, ini perennialisme tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Petrus. Saya mau menggugat dimensi kritis kita bahwa pengetahuan itu penting, selalu dibutuhkan oleh semua manusia. Tetapi sekolah itu enggak. Zaman sekarang itu kita bisa berselancar mencari informasi dimanapun juga. Di berbagai media, di internet kita itu sangat mudah. Lah bagaimana nilai-nilai inti ini yang digerakkan dari hati, itu juga masih berpengaruh dalam peserta didik kita. Salah satu hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin adalah kebijaksanaan dan belas kasih. Sampai saat ini belum bisa. Bagaimana sekolah kita itu juga menuangkan nilai-nilai inti ini dalam proses perjumpaan terhadap para peserta didik dan para rekan guru. Ini gugatan kritis kita bersama untuk kita refleksikan. Lalu, lingkungan sekolah Katolik, ini yang kekasan sekolah Katolik, mengacu pada konsep hidup Kristiani yang terpusat pada Kristus. Wahyunya memberikan makna baru bagi kehidupan dan membantu manusia untuk mengarahkan pikiran, tindakan, kehendak mereka sesuai Injil dan menjadikan sabda bahagia menjadi norma hidup. Prinsip-prinsip Injil inilah yang menjadi acuan serta motivasi internal yang akan mengantar pada tujuan akhir pendidikan, yakni nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana pendidikan karakter berbasis nilai, pada intinya kita membentuk komunitas yang peduli di sini, menurut Thomas Liquona. Maka evaluasi dari proses perencanaan,
lalu materi, implementasi, hingga evaluasi, mengarahkan pendidikan para siswa untuk berkarakter. Karakter yang bagaimana? Lah kita cari. Ini refleksi. Ceritakan pengalaman, beberapa pengalaman Anda yang menurut Anda sangat menyemangati, menyentuh karya kerasulan Anda di bidang pendidikan. Apakah sekolah Anda mempunyai nama Santo Santa Pelindung? Keutamaan apa saja yang bisa diambil dari Santo Santa tersebut? Bagaimana sekolah Anda mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam sekolah Anda? Apa wujud konkretnya? Gambaran ideal semacam apa yang Anda impikan untuk membangun komunitas peduli, menampakkan sisi sakramental, kehadiran Allah, kehadiran Kristus yang menyelamatkan di sekolah kita. Lalu kita akan menggali nilai-nilai inti bagi sekolah-sekolah yang kiranya belum memiliki nilai-nilai inti sebagai dasar untuk pembentukan karakter siswa. Kami mencoba menawarkan model Luber ini berdasarkan penelitian 100 tahun. Di sini kita akan mulai dari discovery, yakni proses pencarian, penggalian. Mendalami penentuan sampling, ketika dulu kita mewawancarai bagaimana membumikan roh buder guru yang saat itu menjadi pendahulu buder-buder yang sekarang. Ini contohnya, itu masih terasa semangatnya, spiritnya, itu di saat ini dalam konteks kini dan di sini. Kita mendalami saat itu konteks sejarah dan wawancara, bagaimana buder-buder itu merefleksikan dinamika perutusan para buder untuk memaknai nilai-nilai hidup apa sih yang sebenarnya masih dihidupi dan diimplementasikan, diaktualisasikan oleh para buder dalam karya kerasulan mereka. Itu. Awalnya seperti itu, kami waktu itu mewawancari 24 buder dan 4 awam saat itu. Di sini ada discovery, menggali, mendalami wawancara, observasi, jalan-jalan ke sekolah, jalan-jalan ke biara, tanya-tanya, macam-macam. Ada instrumen-instrumen pertanyaan yang saat itu terbuka. Jadi para buder, dan guru-guru pensiunan itu bisa bercerita apapun juga tentang roh, spirit, daya guna, proses kerasulan, ya apa sejarah, apa yang menggembirakan saat-saat dalam bahasanya saat-saat menggembirakan, saat-saat malam-malam gelap atau disolasi seperti itu, para buder bisa berdinamika bercerita saat itu. Lalu kita juga studi dokumen, di sini kami juga ditemani oleh Buder Petrus Suparyanto yang menyajikan kami banyak dokumen-dokumen sejarah, arsip-arsip kongregasi, dan puji Tuhannya beliau juga menerjemahkan pada acara 100 tahun itu menerjemahkan regula sampai konstitusi yang terbaru. Lalu di sini ada mengumpulkan kisah-kisah. Nah, literasi, sejarah dokumen, lalu membuat narasi. Membuat narasi tentang nilai-nilai inti, proses kehidupan orang-orang yang kita wawancarai di sini, lalu ada dokumentasi, ada bunga rampai, ada kisah-kisah. Di sini ada proses narasi, dan dalam narasi tentunya ada proses pembatinan. Setelah itu kami bergerak ke kategorisasi nilai-nilai inti. Tidak berhenti di sini, ternyata dari nilai-nilai inti itu bisa ditelurkan lagi menjadi karya ilmiah, novel, misalnya novel Jalan Cahaya dan Ruang-Ruang Lengang itu untuk pendidikan karakter juga dari sini, dari proses ini. Film prasetya itu juga dari pengalaman-pengalaman ini. Lalu nanti ketika para buder, suster, frater, atau romo, bapak ibu akan menggali ini, akan ditemukan banyak hal, insight-insight baru untuk menggali harta karun kita yang sebenarnya awal itu saat ini mulai berdebu dan termakan rayap itu.
kita buka arsip-arsip lagi untuk menghasilkan sesuatu yang diilhami dalam kacamata dan refleksi kini dan di sini. Lalu ada proses evaluasi dan pemurnian lagi di sini. Dan proses ini terus-menerus akan berlangsung. Kemungkinan ketika kita menemukan core value saat ini di sini, mungkin kurang kontekstual untuk 25 tahun atau 50 tahun yang akan datang. Maka dari itu perlu proses ini seperti siklus yang berulang dan diulang terus. Ya, saya lanjutkan. Maka dari itu, yang kedua, buatlah kelompok untuk menggali nilai-nilai inti sekolah. Masing-masing kurang lebih 5 orang, boleh lebih, termasuk kepala sekolah dan waka, ini instruktur sekolah besok. Berdasarkan model core values ini, buatlah narasi yang mengisahkan nilai-nilai inti sekolah. Kategorisasikanlah nilai-nilai inti dalam satu kata, frasa, atau kalimat yang jelas. Lalu kita akan mengkategorisasikan nilai itu dan mensinergikan nilai-nilai inti ini dalam karakter profil pelajar Pancasila. Lalu isilah ikhtisar nilai-nilai pada tabel dan yang akan menjadi profil lulusan sekolah Anda. Garis bawahi kesamaan dan padanan nilai pada 3 elemen, tata nilai sekolah, nilai-nilai inti sekolah, keutamaan pelindung, dan profil pelajar Pancasila. Refleksikanlah nilai yang beririsan untuk menjadi pijakan modul-modul selanjutnya. Bapak, Ibu, Buder, Suster, Pastor, Frater, kita penggalian nilai-nilai inti ini, penggalian nilai-nilai inti ini akan sangat berguna menjadi dimensi ide yang terdokumentasikan untuk proses pembuatan dan pengembangan kurikulum kita selanjutnya. Pada saat ini kami coba membatasi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang berkaitan dengan nilai-nilai inti saja. Bagaimana kita nanti menelurkan nilai-nilai inti ini sebagai dimensi ide untuk pengembangan kurikulum kita bicarakan 2 hari lagi. Ya, jadi ini berkelanjutan. Lalu memproklamirkan nilai inti belumlah cukup. Sekolah mesti menyusun langkah strategis yang tertuang dalam peta jalan atau cetak biru pendidikan sekolah. Mestinya ada kesesuaian serta koherensi untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam ekosistem sekolah. Besok kita akan ngomong soal budaya sekolah, kita juga ngomong iklim sekolah, lalu asesmen lingkungan belajar juga bisa tercetus dari sini. Melalui kerjasama dengan pemerintah, dalam sistem pendidikan nasional, nilai-nilai inti yang kita temukan disatukan bersama profil pelajar Pancasila. Hal ini wujud kesetiaan kita pada 100% Katolik, 100% Indonesia. Dengan ini kita makin dipercaya sebagai penyelenggara pendidikan yang tetap bonafit. Supaya sungguh mencerminkan identitas sekolah, nilai-nilai inti mesti berkaitan dengan pendidikan melalui pengembangan karakter dalam jaring-jaring budaya sekolah hingga kurikulum. Ya, terakhir, terima kasih. Bapak, Ibu, Buder, Suster, demikian pemaparan kami berdua bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai inti. Kita sudah mendengarkan tadi Buder Petrus bagaimana penggalian nilai-nilai inti dari Pangudi Luhur itu dicuatkan sebagai jawaban atas pertanyaan para trainer minggu lalu. Saat ini waktu dan tepat kami kembalikan kepada pembawa acara. Siapa yang mau bertanya atau berdiskusi, monggo Mas Hendri, silakan. Baik, terima kasih kepada Buder Petrus dan Mas Hendi yang sudah memaparkan materi cukup mendalam dan cukup banyak materi yang kita dapatkan. Tentunya ini menjadi hal yang baru bagi Buder, Suster, Bapak, Ibu semuanya. Untuk sesi yang pertama ini saya buka 3 penanya. Yang pertama Bapak Simarmata.
Silakan untuk Bapak Simarmata untuk melontarkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selamat siang dan salam sehat. Ya, salam sehat Bapak Simarmata. Saya langsung ke Bruder Petrus saja. Maaf ya Mas Hendri, Mas Kendi. Ya, gimana? Ya. Pertanyaan saya langsung ke Bruder Petrus saja. Ya, silakan Bapak Simarmata. Ya. Begini, sebenarnya ini bukan pertanyaan, tapi mungkin saya minta pencerahan saja. Apa yang saya alami selama di sini, saya sudah ada 5 tahun, lebih kurang 5 tahun. Saya berada di Kepulauan Riau, tepatnya di Pulau Bintan, Tanjung Pinang. Posisi kami di sini, kita umat Katolik itu minoritas, gitu ya. Nah, yang saya alami begini. Kita yang sekolah-sekolah Katolik yang berada di sini, kita sudah minoritas, justru ditinggal orang-orang oleh umat-umat kita. Nah, apa yang saya alami setiap kita ada doa di kelompok, di sini dikenal istilah KBG, Bruder. Saya sering data ya, kamu kelas berapa? Kelas 6. Besok daftar di SMP Katolik ya. Saya sering gurau seperti itu kepada anak. Dari sekian banyak anak-anak yang saya data itu, tak satu pun yang masuk Katolik SMP kita. Rata-rata mereka semua masuk ke sekolah-sekolah negeri. Gitu. Nah, saya sedih ya. Mungkin sebelum-sebelumnya pemikiran mereka itu kalau Katolik itu mahal. Ya. Itu otomatis ya sudah terpatri dalam otak-otak orang tua kita itu mungkin mahal. Padahal nyatanya tidak. Saya bilang, Bapak, anak Bapak, uang sekolahnya berapa? Saya sampai berani ngomong seperti itu. Artinya, memang ada rata-rata yang diberikan oleh yayasan kepada kita yang harus kita laporkan ke yayasan. Nah, saya siasati dengan cara subsidi silang. Misalkan saya terima nanti 2 orang yang di bawah rata-rata. Nah, saya kan berusaha mencari 2 orang lagi yang di atas rata-rata, gitu. Supaya laporan saya ke yayasan itu memenuhi. Kira begitu strategi yang saya pasang, Bruder. Tetapi nyatanya susah untuk meyakinkan orang tua untuk sekolah di sekolah kita. Nah, saya bertanya ini sehubungan dengan pengalaman iman rohani Katolik itu, Bruder. Bagaimana ya? Kita di tanah perantauan, minoritas lagi, mereka sekolah di sekolah negeri yang notabene-nya mereka itu pembelajaran agamanya minim. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat kita kadang sakit hati gitu ya. Sekolah saya atau gedung sekolah saya itu sekarang bahkan sudah beberapa tahun berlangsung dijadikan tempat pertemuan atau pembelajaran anak-anak Katolik Pulau Bintan ini. Gitu. Jadi siswa kita sedikit, justru mereka saat mereka belajar itu full semua sekolah, gedung kita terisi semua oleh anak-anak Katolik yang mereka sekolah-sekolah di negeri. Itu saja mungkin, Bruder, mohon pencerahan sebenarnya apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu masukan buat sekolah kita gitu. Sebenarnya ini sudah berkali-kali sih kita gali di tingkat yayasan, kemudian dengan paroki dan sebagainya. Semua masalah uang sekolah itu sebenarnya tidak 100% mahal sebenarnya. Itu saja mungkin, Bruder. Terima kasih, mohon pencerahan. Terima kasih. Bruder, langsung bisa dijawab atau kita tampung dulu dan kita buka pertanyaan selanjutnya. Langsung saja ya, Bruder. Kita tampung dulu. Oh ya, oke, baik. Minta tolong notulen untuk menulis pertanyaan. Kemudian yang kedua ini yang tadi dari yang pertama tadi mengacungkan tangan, Ibu Resdiana Simanjuta. Silakan Ibu. Terima kasih. Resdina. Resdina ya. Oh iya, Resdina. Oke, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mendengarkan tadi dari Bruder Petrus itu,
pertemuannya, 3 hari pertemuan ini luar biasa. Luar biasa tugas dan bagaimana sebenarnya seorang guru. Memang 3 hari saya ingin bertanya ini, karena dari awal dikatakan bahwa guru adalah panggilan, bukan sekedar profesi mencari uang. Nah, sekarang ini yang sering dijumpai bahwa guru itu bukan lagi panggilan, inilah suatu kesulitan yang dialami oleh sekolah. Saya sendiri kebetulan basicnya dari SPG dulu, jadi memang guru itu harus panggilan, harus pengabdian, rohnya harus kita temukan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tadi seperti ini. Ketika tadi Bruder Petrus itu menerangkan bagaimana 6 nilai yang dimiliki ya, yang ditanamkan itu, saya salut apalagi tadi dibuat dengan Kristiani dan Bunda Maria. Kebetulan Bruder saya anggota Legio Maria, jadi sangat tertarik. Pertanyaan saya seperti ini, apakah setiap guru yang mau masuk ke Yayasan Pangudi Luhur itu harus memahami 6 nilai itu? Karena saya yakin kalau ini sudah dipahami, luar biasalah pelayanan di sekolah. Dan yang kedua, Bruder, bagaimana caranya? Cara yang real, yang nyata, yang sederhana, cara menanamkan 6 nilai tadi kepada guru baru. Karena di zaman ini, saya yakin semua mengalami, karena saya sendiri baru menjadi kepala sekolah, jadi mengalami bagaimana menanamkan nilai tersebut. Saya sangat tertarik karena memang tadi dikatakan kembali ke sejarah. Sementara sekarang banyak yayasan mengambil guru itu tidak lagi kembali ke sejarah. Tidak lagi kembali ke sejarahnya. Demikian, Bruder, terima kasih. Satu pertanyaan lagi mungkin. Baik, satu pertanyaan lagi dari Suster Rosmaida Purba, SMP Asisi Kota Batak. Silakan Suster. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan saya untuk Bruder Petrus. Saya tadi sangat tertarik dengan dari pemahaman 5 keutamaan itu, lalu di sana ada penjelasan tadi bahwa karakter menjadi hal utama, sedangkan prestasi merupakan efek samping dari karakter itu sendiri. Saya melihat setelah pengalaman bahwa karakter ini tidak lepas dari pengaruh keluarga, sebagaimana kita bicarakan kemarin-kemarin itu. Lalu saya tadi terpikir, memang kalau kita mendengar dari prestasi, kualitas dari sekolah Pandit itu sangat hebat. Pertanyaan saya, apakah dalam penerimaan siswa baru itu ada kriteria yang kita katakan bisa sebagai tes untuk masuk sekolah itu? Karena pada umumnya kita lihat sekolah Katolik itu yang unggul itu lebih mengutamakan pada kognitifnya, begitu. Jadi ada tes untuk melihat kemampuan dari peserta didik baru itu. Jadi apakah ada tes yang diberikan dan tes itu seperti apa? Kemudian saya tadi juga bertanya-tanya, apakah karena misalkan Pandit itu bisa kita katakan posisinya di kota begitu. Lalu bagaimana misalkan yang di daerah-daerah itu, apakah memang ini kemungkinan bisa kita praktekkan, dan bagaimana dengan tadi masalah pengaruh keluarga itu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Suster Rosmaida. Untuk Bapak Ibu yang sudah mengangkat tangan, nanti kita buka lagi di kloter yang kedua. Silakan untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Simar Mata kepada Bruder Petrus, dipersilakan untuk menjawab.
kasih untuk pertanyaan dari Bapak Sinarmata. Ya, pertanyaannya jelas, tetapi jawabannya yang nggak jelas. Karena ini wilayah yang kompleks ya, mengenai soal, katakanlah ini kan kegiatan misi, dan di sana tidak hanya soal keuangan, tapi juga soal macam-macam, soal budaya, soal pendekatan personal terhadap masyarakat, terhadap anak-anak yang mau masuk ke sekolah-sekolah kita. Dan itu tidak dialami sendiri, di tempat-tempat lain juga begitu. Tetapi yang paling apa istilahnya, paling diperhatikan bagi kita adalah semangat yang sudah baik itu jangan padam untuk dilanjutkan. Jangan-jangan kalau karena tidak ada, lalu apa yang diupayakan sekarang itu lalu dihentikan begitu saja. Itu saya kira apa yang sudah dijalankan dengan cara-cara yang sampai sekarang dirasa baik dilanjutkan, dan diupayakan juga kalau mungkin ada solusi-solusi yang entah itu pendekatan, entah itu apalah, itu bisa dicari yang baru. Dan saya kebetulan dengar beberapa dari Romo atau suster yang datang ke Ronkali untuk pendalaman, juga di sela-sela itu ada cerita-cerita yang mirip-mirip bahwa tidak hanya di sekolah, tetapi juga di paroki. Kenapa paroki-paroki atau gereja itu sepi untuk tidak diminati umat itu. Padahal gerakan-gerakan untuk pelayanan, untuk ke stasi, ke tempat-tempat yang sulit, itu sudah katakanlah maksimal diupayakan. Tapi ya itulah, mungkin memang kalau bicara soal iman itu kita usaha semaksimal mungkin dengan berharap hasil yang seminimal mungkin, sehingga tidak ada rasa putus asa juga dalam hal panggilan. Itu yang bisa saya komentari. Mungkin yang lain juga, teman-teman yang lain bisa memberikan yang lebih pengalaman di lapangan. Untuk Ibu Resdina mengenai guru adalah panggilan, dan kaitannya dengan Bunda Maria, ya memang diharapkan kalau semua saja, tidak hanya guru, tugas apapun yang kita emban, itu mestinya sampai pada orang menghayati diri, sebab itulah panggilannya. Tetapi juga memang tidak mudah. Berkaitan dengan 6 nilai inti yang kami rumuskan di sini, memang belum sampai kepada praktek, sampai kepada guru, bagaimana cara menanamkan, apakah sudah dipraktekkan atau belum. Ini belum sampai ke sana, karena ini kan baru taraf baru ditemukan tahun lalu, tahun 2019, dirumuskan 2020, dan ini sedang digodok untuk sampai nanti kepada apa yang orang-orang yang terlibat di dalam yayasan Bangun di Luhur. Tetapi yang sudah kami Yayasan Bangun di Luhur, terutama pada berkaitan dengan guru-guru baru, itu ada yang namanya Santiaji, persiapan dan pendalaman, termasuk di sana juga hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai ini, nilai-nilai ke-6 nilai ini. Termasuk satu cara adalah retret itu 2 tahunan ya. Retret 2 tahunan baik karyawan maupun guru-guru. Salah satu materinya ya pendalaman mengenai ini, nilai-nilai yang disebut nilai inti ya. Itu secara singkat. Kemudian berkaitan dengan Sister Rosina mengenai karakter utama, ya saya setuju mengafirmasi bahwa memang pengaruh paling utama dalam pembangunan karakter adalah keluarga. Sekolah itu sekedar memberikan pelayanan, menawarkan apa yang dirasa baik untuk mereka. Bagaimana itu hasilnya memang sangat dekat dengan tanggapan masing-masing anak yang terbentuk, yang sudah dibangun lebih dari dalam keluarga.
Ini jelas dari pengalaman dan juga dari teori-teori mengenai pendidikan dan juga formasi-formasi religius, pembentukan karakter. Kemudian mengenai Van Lith, ya memang ekstra, kalau bicara soal SMA Van Lith itu ekstra karena banyak yang dipilih, dan tentu yang dipilih itu sesuatu yang dari mereka adalah yang kualitas-kualitas yang baik. Tetapi juga ada contoh yang lain pada masa lalu, di antara sekolah-sekolah YPL yang termasuk di pelosok, itu pada zamannya juga prestasinya tidak kalah dengan mereka yang di kota-kota besar. Misalnya dulu ada di SMP PL Sedayu, tapi juga ada yang SMP PL Boro. Pada waktu yang lalu kami selalu ada semacam tes penjajakan yang diadakan oleh YPL Pusat, dan dari sana tampak ranking-ranking itu. Dan kedua SMP yang itu di pelosok itu ternyata masuk ke dalam 5 besar. SMP PL 1 Boro dan SMP PL Sedayu. Maka dari sana kriteria bahwa anak-anak itu pandai, iya, tetapi barangkali juga lebih penting lagi adalah bagaimana pelayanan, kondisi sekolah yang menjadi daya tarik atau lebih memungkinkan anak untuk menjadi senang belajar. Kami punya teladan yang bagus di dalam hal ini sebagai guru, almarhum Broeder Landual Bugels, seorang Belanda, yang dikenal sangat sabar di dalam mendidik, dan di bidang yang diajarkan, itu ketika ujian anak-anak mendapat nilai sempurna, seluruh anak. Bahkan ada istilah, kalau dia mendidik seekor kerbau pun, dia bisa menjadi pandai, si kerbau itu. Ini unsur yang lain dalam urusan prestasi sekolah, di mana kondisi sekolah itu menentukan, termasuk dalam hal ini juga guru-guru, lingkungan yang menarik, teman-teman yang juga menyenangkan, sehingga sangat kondusif untuk pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Bruder Petrus yang sudah menjawab 3 penanya. Apakah sudah jelas Bapak Simarmata, Ibu Resdiana, dan Suster Rosmaida sudah menjawab dari pertanyaan? Oh ya, baik. Waktu kita masih sampai jam 11, Bruder, Suster, Bapak, Ibu. Mas Hendy dan Bruder, apakah kita buka lagi ini untuk pertanyaannya? Atau kita sudahi? Ya, silakan, Pak. Ya, Silakan. oke. Sampai jam Kita 11. buka kembali karena ini semakin Jam 8 seru, ya, sepertinya pertanyaan. semakin banyak penanya. Saya pilih 3 penanya yang paling atas, teratas. Sudah bertanya sejak tadi ya, sudah mengacungkan tangan sejak tadi. Yang pertama ada Suster Ramauli Gultom. Silahkan, Suster. Baik, terima kasih Bapak Adi sebagai moderator. Pertanyaan saya ajukan kepada Bruder Petrus. Ada 2 pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan bahwa dari 6 nilai keutamaan itu sudah ada suster yang bertanya juga, memang belum diterapkan katanya. Namun perlu kami tahu, salah satu yang mau saya tanya adalah nilai keutamaan yang keempat, yaitu berpihak pada yang miskin. Kemudian pertanyaan dari sini saya mau tanya, bagaimana metode yang dilakukan oleh Yayasan Pagudi Luhur dan atau guru-guru yang ada di sekolah supaya para siswa mampu menghayati dan melaksanakan dengan sepenuh hati. Tadi dijelaskan oleh Bruder Petrus, bukan berarti mau mengajak para guru atau siswa menjadi miskin, tetapi bagaimana itu menjadi sesuatu yang harus dimiliki
sehingga ini bisa tertanam dalam diri para guru dan siswa. Ya, itu satu. Yang kedua, nilai keutamaan yang keenam tadi, total profesionalnya. Ya, pengorbanan diri demi tugas pengutusan. Jika perlu sampai titik darah penghabisan. Saya sangat senang dari dua keutamaan ini. Jika ini mampu kami tanamkan dalam yayasan kami atau unit sekolah kami, sangat bagus. Nah, pertanyaan dari sini, bagaimana Yayasan Pagudi Luhur dan para guru juga dapat menanamkan ini terhadap terutama ya para guru sampai titik darah terakhir. Jika direfleksikan kehidupan para guru pada saat ini, ya, yang utama itu adalah DUIT. Nah, jadi bagaimana ini untuk bisa kita tanamkan ke dalam diri? Karena sedikit kita punya waktu saat ini, ya sudah mengharapkan ada honor. Nah itu. Jadi saya sangat senang sekali dengan nilai-nilai keutamaan yang ada ditanamkan dalam Yayasan Pagudi Luhur ini. Terima kasih, Bruder. Itu saja pertanyaan saya. Baik, terima kasih Suster atas pertanyaannya. Untuk yang kedua, saya pilih urutannya ada Bapak Kasdin Situmorang dari SMP SW Katolik Budi Murni 2 Medan. Silakan Bapak Kasdin. Terima kasih buat kesempatannya Bapak Moderator. Ini pertanyaan ini saya tujukan kepada Petrus. Pertama, izinkanlah saya membuat suatu pernyataan bahwasanya sekolah adalah gereja. Karena tadi juga artinya di sekolah juga kita harus mampu menghadirkan Allah, kasih Allah. Karena memang dari penggalian tadi itu dasar sekolah itu adalah nilai spiritual. Nah, pertanyaan saya, Bruder, bagaimanakah cara menghadirkan kasih di sekolah? Karena sekolah itu kan melibatkan banyak stakeholder, banyak elemen. Nah, contoh konkretnya yang dilakukan oleh yayasan kita, Yayasan Pagudi Luhur itu seperti apa aplikasinya, Bruder? Terima kasih, Bruder. Lebih kurang mohon maaf, Bruder. Ya, baik, terima kasih Bapak Kasdin. Untuk selanjutnya, satu pertanyaan lagi dari SMP CR1 Sabar Sihombing. Silakan, ini Ibu atau Bapak? Terima Oh, Ibu ya, Ibu. Terima kasih Pak. Kami dari tadi menyimak penjelasan yang disampaikan, terutama pada bagian yang kedua oleh Bapak Hendy. Itu sangat menarik yang disajikan, terutama nilai-nilai sekolah yang akan nilai keutamaan. Kemudian ketepatan sekolah kami sedang menggali nilai-nilai spiritual ketepatan yang kami Yayasan Santo Yosef. Jadi punya visi dan misi juga dan punya nilai-nilai spiritual yang akan kami kembangkan di sekolah. Sangat menarik dan kami mengapresiasi modul yang disampaikan kepada kami. Hanya pertanyaan kami, Pak, tolonglah dikirimkan kepada peserta materi ini supaya kami bisa memperlancar, merumuskan kembali nilai-nilai spiritual apa yang perlu kami bangun kembali atau tambah kembali di sekolah kami. Itu saja mungkin Pak yang penting. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dari SMP mana tadi ya, CR1 Sabar Sihombing. Ya, silakan Bruder untuk pertanyaan yang pertama dari Suster Ramauli Gultom. Mohon untuk dijawab. Pertanyaan yang pertama dari Suster mengenai berpihak pada yang miskin. Bagaimana ini dihayati? Ya. Tentu
setiap orang penghayatannya berbeda. Yang dilakukan dari pihak yayasan secara keseluruhan sudah sejak lama, tidak hanya sekedar waktu pendalaman soal nilai-nilai ini, dimulai dengan yang namanya gerakan ASOM. Saya lupa kepanjangannya, tetapi itu gerakan mengumpulkan atau solidaritas dari aksi solidaritas orang miskin. Itu untuk mengumpulkan dari yang terlibat di yayasan, dan kemudian nanti apa yang terkumpul itu dipakai untuk gerakan membantu orang-orang atau anak-anak yang membutuhkan. Ini sebenarnya sebagai salah satu saja, bisa diupayakan yang lain, bagaimana nilai berpihak kepada yang miskin ini dihayati. Di sekolah-sekolah tentu juga punya pengalaman-pengalaman, baik itu sebagai lembaga, institusi sekolah, maupun secara pribadi. Saya hanya 1 tahun pengalaman bekerja di sekolah, tahun 90-91, itu sejauh saya mendengar dari mereka ada seorang guru yang rutin untuk memberikan sebagian dari uangnya untuk membelikan sarana-sarana prasarana untuk anak-anak yang memang sungguh-sungguh membutuhkan. Ini secara pribadi. Maka sebenarnya bagaimana wujud berpihak pada yang miskin, penghayatan konkret dari praksis berpihak pada yang miskin ini bisa secara pribadi maupun lembaga bisa diupayakan. Dan semoga dengan mengedepankan lagi nilai ini semakin dibangkitkan kembali untuk melihat ada sesuatu roh yang dihidupkan dari semangat ini. Yang kedua mengenai total dan profesional. Yang paling mencolok adalah begini, soal profesi. Kalau orang tidak profesi, ya profesional, bagaimana bisa total penghayatannya? Tidak hanya di kalangan awam, saya mengamati di antara kami, para buder, itu kelemahan yang mencolok di depan mata adalah kemampuan untuk membaca, untuk belajar lagi setelah lulus studi, lulus belajar. Ini jelas di depan mata. Sehingga bahkan buku-buku yang dipakai untuk belajar pada zaman lalu ketika sudah pindah tempat, itu tidak dibawa, ditinggal begitu saja dan masuk ke dalam gudang. Tidak semua tentu, tetapi selanjutnya adalah ada kecenderungan dengan teknologi yang sekarang ini, orang sudah puas dengan membaca HP. Informasi-informasi yang sepotong itu sudah merasa cukup untuk dijadikan representasi bahwa saya mengetahui keseluruhan, apalagi di bidang pendidikan, dan ini sangat menyedihkan. Kalau saya melihat dan saya dengar apa yang terjadi di antara para buder zaman dulu, kalau kini mengikuti apa yang kita pikirkan hari ini mengenai perennialisme untuk kembali kepada sesuatu yang ideal, yang indah, yang utama, itu kami, para buder di Belanda, sebagai buder guru, banyak yang menulis buku-buku, tetapi juga yang namanya perpustakaan itu pada zamannya menjadi perpustakaan yang terbaik di kota Maastricht, Belanda Selatan. Nah, ini sesuatu yang di Indonesia itu bisa dipertanyakan, apakah para buder, kita sendiri mulai bertanya sendiri juga, setelah lulus dari tugas studi untuk kepentingan profesi ini, apakah masih melanjutkan apa yang dibutuhkan untuk kepentingan belajar, termasuk yang paling sulit adalah mengenal karakter anak-anak zaman sekarang. Kalau kita nggak pernah membaca, tidak pernah mempelajari, ya bagaimana kita sudah puas dengan apa yang kita pelajari dan bagaimana kita bisa memahami situasi anak-anak yang ada hadir di zaman ini. Kalau soal apa tadi, dikit-dikit pikir honor, ya memang ya ini masalah yang di mana-mana juga tidak hanya di kalangan guru, tetapi bagaimana memang untuk bisa seimbang ya, apa yang total
penyerahan diri yang total, pengabdian diri yang total juga diimbangi dengan yang kemampuan yang ada di masing-masing yayasan. Dalam ini memang tidak bisa disamakan karena kemampuan realitas di masing-masing yayasan juga punya ketahanan tersendiri di bidang keuangan. Jadi ini saya tidak bisa berkomentar lebih banyak karena itu situasinya sangat berbeda dari yayasan yang satu ke yayasan yang lain. Jadi bahwa mentalitas pengabdian diri yang total toh itu menjadi sikap yang apa istilahnya, yang bisa terjadi di mana-mana. Salah satu contohnya adalah para abdi keraton di Yogyakarta itu gajinya nggak ada seberapa, tetapi mereka tekun, mereka tetap setia datang untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi. Ini kan sesuatu yang ada sesuatu yang nilai yang lebih daripada sekedar rupiah. Lalu yang kedua mengenai sekolah adalah gereja dan bagaimana menjadi kasih itu benar-benar hidup dihayati di sekolah karena banyaknya stakeholder. Ya ini memang tidak mudah ya. Ya mulai saja dalam diri sendiri, dalam lingkungan yang kecil, dalam kelompok-kelompok yang dekat dengan kita. Dan tentu ini tugas kita bersama, tidak hanya sendiri-sendiri. Dan ini pelan-pelan kalau itu sudah ada mulai dirasakan ya akan menjadi berkembang dan gerakan itu menjadi gerakan bersama. Bagaimana persisnya ya situasi aktual, situasi masing-masing di tempat itu yang bisa lebih melihat cara-cara bagaimana kasih ini menjadi lebih nyata, menjadi kesaksian yang bisa dirasakan dan dilihat oleh orang lain. Terima kasih. Ya, untuk Bu Sabar Siombing tadi saya kirimkan juga untuk menggali nilai-nilai inti, bagaimana sekolah-sekolah nanti juga bisa mencari dan menggali nilai-nilai inti, itu sudah ada di chat dan nanti juga akan kami kirim di Google Classroom untuk media pembelajaran kita untuk chatting-chatting dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu, Buder, Suster, Pastor, Frater. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Satu termin lagi ya sebelum jam 11. Ya, silakan Buder Suster Bapak Ibu. Kembali saya buka satu pertanyaan saja. Ini dari Bapak Matius S. Pangonan. Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Salam kenal. Saya Matius Pangonan dari SMP Katolik Minanga, Tanah Toraja, di bawah Yayasan Paulus Makassar. Ini yang saya mau sampaikan ini rupanya sudah terjawab tadi dengan penanya-penanya yang terdahulu tentang nilai inti yayasan yang sudah dilakukan oleh pengundi luhur. Saya melihat dari yang keenam, totalitas dan profesional. Jadi ini tertuju kepada Bruder Petrus. Totalitas ini saya hubungkan dengan guru. Jadi dalam materi-materi yang kemarin dan kemarin dulu disampaikan bahwa guru adalah kurikulum yang utama. Totalitas guru di depan kelas. Nah, saya hubungkan dengan nilai inti yang keenam ini tentang totalitas. Mungkin ada kiat-kiat khusus dari Bruder yang sudah diterapkan di Yayasan Pangudi Luhur ini untuk bagaimana supaya teman-teman guru ini betul-betul totalitas untuk melaksanakan tugas. Kalau tadi disampaikan bahwa di awal begitu mau masuk jadi staf pengajar di
Pangudi Luhur diberikan red. Nah, justru yang kita lihat saat ini, yang senior kadang yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas seperti ini. Jadi mungkin ada kiat-kiat tertentu dari Bruder untuk kami jadikan contoh untuk kami laksanakan di unit kerja kami. Terima kasih Bruder dan salam untuk semua. Baik, terima kasih Bapak Matius. Silakan Mas Hendy atau Bruder langsung dijawab saja. Ini teman-teman yang bekerja di YPL lebih tahu persis ya untuk bicara soal kiat, karena saya orang dari luar YPL. Bapak Ibu, mungkin ada Bruder Justinus Juwadi, kemudian ada Bruder Andri, bisa lebih tahu lapangan persisnya, atau Bapak Ibu yang lain yang bekerja di Yayasan Pangudi Luhur. Oke, sudah, silakan. Monggo waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Moderator Pak Hendri untuk menutup acara ini siang hari ini. Bapak, Ibu, Bruder, Suster, sebelumnya kami berterima kasih atas partisipasi dan keaktifan seluruh peserta diklat kepala sekolah ini. Sungguh luar biasa, kami sungguh tersentuh bisa memetakan. Sekali lagi, kita berjumpa adalah tukar-menukar hadiah. Tukar-menukar hadiah, jadi pada kesempatan kali ini kita saling memberi inspirasi, dan di yayasan-yayasan dan sekolah-sekolah Bapak, Ibu, Suster, Bruder, Frater, Romo tentu mempunyai nilai-nilai dan keunggulan sekolah-sekolah. Nanti kita bisa bagikan bersama, kita bisa gali lebih dalam untuk kita satukan mungkin di tahun kedua atau ketiga kita akan bersama-sama membuat buku pengembangan kurikulum untuk sekolah-sekolah Katolik. Dari lintas budaya, lalu lintas pulau, kita saling memberi inspirasi untuk core value di masing-masing yayasan, masing-masing kongregasi, masing-masing keuskupan, dan selanjutnya nanti pengembangan kurikulumnya seperti apa, berbasis budaya lokal. Seperti itu kira-kira, nanti jam 1 kita akan ketemu lagi. Monggo, waktu dan tempat kami serahkan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih pada Bruder Petrus Suparyanto dan Mas Hendy yang sudah memaparkan materi-materi yang sangat berguna dan hal-hal baru bagi kita semua, Bruder, Bapak, Ibu, dan Suster. Sebelum saya tutup di sesi yang pertama ini, kita yel-yel terlebih dahulu, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, supaya menyegarkan diri kita semua. Saya mulai untuk yelnya. Kepala sekolah. Yes. Luber. Do the best. All of us. Luar biasa. Ini belum kompak ini, Bruder, Suster. Saya ulangi lagi. Kepala sekolah. Yes. Luber. Do the best. All of us. Yes, luar biasa. Luar biasa semangat Luar Bruder, biasa. Suster, Bapak, Ibu semua untuk kegiatan diklat kepala sekolah hari ini. Nah, sebelum saya tutup dengan doa, setelah ini Bruder, Bapak, Ibu melanjutkan kegiatan dengan refleksi mandiri. Selain refleksi mandiri, Bruder, Bapak, Ibu boleh istirahat terlebih dahulu, makan siang terlebih dahulu kalau sudah disediakan. Ya. Baik, saya tutup untuk sesi yang pertama ini dengan doa. Doakan saya pimpin. Pak Hendy, sebelum ditutup, Ya. bolehkah kira-kira materi dari Pak tadi yang belum di-share ya? Supaya di-share Ya. dulu. Ya. Materi Gambar lagi. Saya Foto bersama share. Pak, foto bersama kita. Oh, Foto bersama. Ya, Suster, nanti Lagi ada kami share share undangan, Pak. materi-materinya. Ya, ya. Nanti ada 2 mungkin di WA grup para kepala sekolah itu yang lebih simpel aja. Lalu di Google Classroom juga nanti supaya kita bisa berkomunikasi lebih jauh. ya, Begitu baik. ya. Begitu, Suster, nanti materi akan kami share di Google Classroom kelas diklat kepala sekolah, kelas 3.
Bruder Bapak Enggak di Ibu. sini Kak, supaya kita juga ada bahan refleksi. Oh, Kita boleh. Oh iya, belajar. boleh Sister. Silakan Bapak, nanti saya ini ya, saya share dulu ya, saya save dulu. Oke. Jadi kecil DP. Sambil Mas Hendy dan Bruder untuk share, saya foto terlebih dahulu. Ya, di share gitu. Tunjukkan wajah-wajah gembira, Bruder Sister Bapak Ibu, supaya tidak terlalu tegang mengikuti diklat kepala sekolah ini. Ya, untuk slide yang pertama saya foto. 1, 2, 3, oke. Lanjut untuk slide yang kedua. 3, 2, 1. Slide ketiga. 3, 2, 1. Ya. Gila, nontonnya nggak ternyata. Share materi gitu. Udah bisa. Slide yang keempat. 3, 2, 1. Yes. Lanjut slide kelima. Kalau foto kok nggak ada yang ngobrol ya? 3, 2, 1. Oke. Slide terakhir, slide ke-6. 3, 2, 1. Oke. Baik, sudah dibagikan Mas Hendy? Lihat ya. Baru core value. Tes Pak fotonya biar saya antar Pak. Ya, core value sudah, nanti menunggu Bruder Petrus sebentar. Oke. Baik. Nanti materi akan Belum di-share Pak. Sudah ada, Sister. Core value sudah. Materi core value. Nah, nanti Yang di-share ulang. kemarin ada satu materi yang belum di-share sepertinya Pak Hendy. Oh iya. Ya, yang materi kemarin ada yang belum di-share. Materi Bruder Markus itu. Iya. Kedua itu Pak, sesi kedua. Bruder Martin ya. Bruder Martin dan Baru Bruder satu Martin. kemarin ya. Ya, siap. Terima kasih. Ya, kami share nanti. Baik, akan kami share lewat Google Classroom saja, Bruder Bapak Ibu, supaya lebih mudah. Ya, betul. Nanti jika ada pertanyaan yang tadi belum sempat ditanyakan, kita bisa berkomunikasi dengan narasumber melalui kelas diklat kepala sekolah. Iya, baik. Atau lewat Terima WA kasih, grup Mas. diklat ya. Ya. Baik. Terima kasih. Akan kita tutup untuk sesi yang pertama ini dengan doa. Doa akan saya pimpin. Setelah ini Bapak Ibu dan Bruder Suster bisa kembali lagi di meeting ini pukul 1. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas selesainya pertemuan diklat kepala sekolah ini. Untuk sesi yang pertama, Engkau sendiri berkenan mendampingi kami dan menuntun pembicaraan kami. Kami mohon ampun jika kami masing-masing kurang terbuka dan kurang menghargai bimbingan-Mu dan lebih memaksakan atau mengikuti jalan kami sendiri. Kami juga mohon ampun atas kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam diklat kepala sekolah seksi yang pertama ini. Kami bersyukur atas hasil diklat ini yang kami yakini diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Sudilah Engkau memberkati kami semua dalam mengamalkan hasil diklat kepala sekolah ini. Demikian pula, berkatilah semua saudara yang akan terlibat dalam pelaksanaan hasil pertemuan ini. Semoga hasil pertemuan ini sungguh membawa kesegaran dan pembaruan bagi seluruh umat-Mu, sehingga mereka semakin mantap menjadi umat-Mu, semakin terbuka untuk melayani sesama, dan di atas semua ini, tentunya semakin bertakwa kepadamu demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Berkat dalam. Nanti kita akan kembali jam 1. Akan boleh meninggalkan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Kita juga janji soal Horas.
Horas, Bang. Horas, maju aja. Maju aja. Oh, Iko ini 6 nilai inti ini. Sedangkan satu lembaga pendidikan suster kelola masih ada tuh mau main-main. Yang sudah lupa tuh Allah, sudah lupa tuh. Apalagi lupa orang bagian. Ada. Ada. Apa peniki mau kalau mau sekolah sekali nih Kep Manado. Berapa tahun nih Kep Manado? Antara di bahasa. Medan lain tuh, mana Medan? Batak. Membumikan ini 6 inti ini, bumi itu orang ini boleh. Orang tapi kami nangis. Kita tidak usah kami sebenarnya, tapi itu bukan itu satu syarat sekolah itu. Itu kurang sendirinya datang dari anak yang orang tua yang anak. Marleng Kambing, halo Kak, Jawa. kenapa ya? Jadi emang Marleng Kambing tanya-tanya. Pak Doran itu judul itu. dompet sekolah tuh sarana prasarana sudah nikah. Boleh. Menunjang. Orang siapa? Kayona. Ini tantangan sama segala. Tambah komen deh Kak. TGP sarana prasarana yang lengkap. Karang-karang. Sama asal. Pakai masker ya, corona. Agustin P. Apa kabar Bitung? Ini sementara bikin tugas. Ampar pisangku belum masak. Apa kabar? Di hurung bari-bari. Masak sabi di hurung bari-bari. Masak sabi di hurung bari-bari. Masak sabi di hurung bari-bari. Tetap mau balik. Sedikit akan selalu balik. Ada padegar ini Batak-Batak no. Rindu sekali. Gundul-gundul pacucuk Kusek kayak be gambar serta melintang. Kayak bila aja salah koran. Oh itu sudah ini. Tinggal hapus di bawah. Akan ulang.
Siap. Keluar ya. Istirahat. Makan. Manado sebelum makan. Company Kijo di Teli. Masuk selapar. Selapar. Kalau mau kasih mood so tahu tuh. Nggak jadi dia. Kasih lihat orang jam belajar nih. Iya. Halo Dominico. Iya. Besok libur. Bapak Ibu, untuk meeting ini saya tutup terlebih dahulu karena hasil recordannya saya ekspor dulu. Nanti kembali lagi dengan link yang sama pukul 1 waktu Indonesia Barat, jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Materi yang pertama tadi jangan lupa di-share, Pak. Sudah, Bu. Oh, yang pertama dari Buder ya? Yang pertama tadi belum. Oh iya. Nanti saya sampaikan ke Buder. Ya, saya sampaikan ke Buder. Oke, Pak. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati, saya tutup terlebih dahulu. Sampai jumpa nanti jam 1.